Dari dulu even sebelum pandemi, sebelum the whole multiverse saga itu tuh kayak gue tuh kayak please do not fuck this up Marvel. Hai, welcome back Ngobers. Selamat datang kembali di podcast kesayanganku sendiri, podcast Ngobs di Kebon. Itunya yel-yelnya gitu. Ya kayak gitu. Kesayanganku sendiri. Kenapa Kenapa Oh, karena kebon. Sedih. Bukan. Kok beda ya? Beda banget. Oke. Nih, sore hari yang agak panas di Bintaro nih, aku sudah kedatangan seorang narsum nih, salah satu petinggi fanbase Marvel di Indonesia. Enggak anjing. Majuan dikit dong. Halo. Oke, boleh kenalin dong ke penontonku nih, ke Ngobers nih. Gue nyebut ini Ngobers. Ngobers. Halo Ngobers. Jadi halo, nama gue Panji. Gue dari YouTube channel. Gila, enak banget ini suaranya. Terus sorry. Investor, terima kasih. Oke, please sponsor. Gue dari YouTube channel youtube.com/depan. Bukan the pan ya. Gue depan gitu. Kenapa depan? Karena itulah arah hidup gue sebenarnya. Wow, cool. Cuman gue lagi kena PHK jadi. Sesi curhatnya boleh over ya? Boleh overheat nggak? Seperti ini apa? Motor itu selalu terdepan. Iya gitu. Telat lo udah suruh gue berhenti terus lo baru gue beli. Kurang anjir. Ya. Jadi apa namanya? Depan nih alias Panji, Bro Panji nih, dia adalah seorang multi fandom nih ya. Dia memiliki banyak fandom. Kalau orang lain kan hobinya menyukai Marvel, menyukai DC. Dia hobinya mengoleksi hobi nih. Mengoleksi hobi. Iya sih. Ayo sebut hobi kamu apa aja? Fandom apa aja yang kamu cemplungin, Panji? Aduh. Malu expose diri sendiri. Jadi gue bocil-bocil tahu gue sebagai Tokusatsu bro. Gue juga nonton pro wrestling WWE terutama, and then gue suka nonton acara-acara Gordon Ramsay sama recently kan banyak kan emang nih. Makanya sama apa ya, terakhir tuh kita mau ngomong apa sih? Marvel sobat. Oh iya, gua Marveliyah Jamiah Rohimahumullah. Iya, itu istilahnya. Sama gua lately lagi obses sama New Jeans. Hani dong. Kok tahu? Apa? Aku juga baru kecemplung kemarin lewat Hani yang dia ke Jepang. Dia nyanyiin Blue Coral Reef. Ya Allah. Aku sudah tonton berkali-kali. Berapa kali? Rambutnya cocok dia pendek sih Hani. Iya. Itu kayak best hair. Nah, bajunya Uniqlo tuh pas lagi itu. Iya kan? Sampai sold out tahu baju itu. Iya, enggak gua ada. Cuman yang pendek. Sakit. Jadi ya gue kan biasanya kan setahun sekali gue kasih ke sapam depan rumah gitu kan. Ada baju bekas gitu. Terus baju itu gue gak jadi jual. Karena Hani pakai itu ya. Karena Hani Bani City Farm. Ya, dia Australia loh by the way. Masa? Australian dia. Anyway. Balik lagi boleh gak sih? Boleh. Nah, jadi sore ini tuh aku mau meminjam skill Marvel kamu nih, Panji nih. Karena seperti yang kita tahu nih, 2 hari yang lalu Marvel ngedrop first teaser Fantastic Four. First step. Wow. 1,5 menit doang loh. Apa? 1,5 menit doang. I don't care, karena dalam 1,5 menit itu muncul Galactus. Galactusnya bukan Galactus awan-awan lah ya kan. Galactus yang tempo hari kan awan-awan hitam gitu doang, kan. Ya, kayak karena bentuknya beneran Galactus. Beneran Galactus gitu kan, kayak wah oke, kayak ini agak komik akurat juga kan, agak klasik juga. Lo tau nggak? Tapi ini banyak yang orang nggak tahu ya. Fantastic Four yang nanti nih, yang film ini itu nggak set di MCU. I heard about that. Tahu nggak set dari mana? Di mana? Marjan Cinematic Universe. Marjan kan suka ada. Marjan sponsor. Marjan. Serius dong. Tapi serius. Itu nggak set di MCU. Tapi itu berarti gimana ya? Gue tuh masih mencoba merangkai di kepala aku tuh gimana dia bisa somehow dia bisa terkoneksi dengan MCU. Pasti ujung-ujungnya multiverse nggak sih bro? Emang karena kan kita lagi di multiverse saga ya. Ini tapi sorry ya, ini untuk die hard Marvel fans please banget jangan serang gue. Ya karena gue pernah diserang di Twitter cuman karena gue bilang mungkin multiverse. Terus kayak enggak teori ini. Lu goblok tolong. Kecil bro. Nah, jadi gini
emang sekarang tuh lagi di multiverse saga. Pokoknya sejak Infinity Saga, Infinity Stones itu tuh terakhir di Endgame Far dong? From Home. Enggak, justru Far From Home. Oh, Far From Home bener Iya. Far From Home. Justru di Far From Home itu adalah film terakhir untuk Infinity Saga. Nah, sejak itu WandaVision start Multiverse Saga baru Bentar deh knalpot. sampai sekarang. Momen ini disponsori oleh ya gitu. Jadi Multiverse Saga mulai di situ, and then kan mulai explore kayak konsep multiverse gitu kan. Cuman yang gua kecewa itu cuma dikit project MCU yang seenggaknya nyentil multiverse gitu loh. Paling cuman WandaVision, Multiverse of Madness. Doctor Strange 2, Spider-Man No Way Home, Loki. Ant-Man dikit banget. Itu juga udah Menurut 5 dari sekian doang, selebihnya kayak nggak fokus gitu loh. Nah, Gue tuh merasa ya, pasca Infinity Saga itu tuh mereka masuk ke eksperimen phase gak sih? Kayak tiba-tiba mencoba, kan waktu itu mereka belum merger sama Fox, belum dapat Deadpool. Mereka mencoba Iya, breaking iya. the fourth wall sama She-Hulk, Pak. sama si iya makanya jadi kayak sekarang tuh karena udah gue udah beli semua nih, gue kalap gitu loh. Kayak perusahaan A beli perusahaan B, merger nih gitu kan, kalap ya. Ya kan gitu Iya, lah. Kayak itu tadi jadi terlihat eksperimental, terus jadinya kayak lebih fokus ke ngenalin karakter baru semua gitu kan. Summer Great gitu kan, kayak Shang-Chi gue suka, Moon Knight gue suka. Moon Knight gue juga suka. Sama Miss Marvel. oke sebenarnya, oke. Cuman agak mistreated aja sih di Captain Marvel 2 waktu itu kan. Pak, gue kalau boleh jujur gue nggak suka lagi The Marvel. Gue Gua tuh juga kayak nggak orang-orang suka. kan kayak gue tuh skip di bioskop. Terus kayak gue lihat orang, wah this is Iya. shit bro, lalalala. Marvel is Gue back. mencoba memberi kesempatan buat The Marvel. Disney Plus nongol, boom. Wah anjir film apa ini? Iya, makanya cepet banget gitu kan. Gua nonton cuman gara-gara ada kucing doang. Iya, si kucing tentakel itu apa namanya? Iya, gara-gara kucing doang. Dan kucingnya nggak cuma 10.000 gitu kan, makan orang-orang, Betul. nge-transport orang-orang di dalam kan. Iya, makanya. Nah, gua nggak tahu, mungkin si Kevin 5G itu istilahnya kalau di Twitter tuh Kevin 5G. Jadi dia tuh kayaknya entah banyak dapat kritikan atau ditampar apa gimana gitu kan. Jadi ya udah serius. Makanya kan sempet announce siapa sih Robert RDJ jadi Doom gitu kan. Itu ya gue yang paham multiverse, gue tahu ini pasti multiverse variannya nih gitu. Nah, apakah ntar dia satu universe sama Fantastic Four? We never know gitu. Belum. Nah, Juli Pak, kita tunggu aja. cuman yang gue tahu ini kan nanti kan ngelit ke Secret Wars kan terakhir. Nah, Secret Wars tuh emang perang antar multiverse gitu. Nah, kalau gue baca komik klasiknya ya, komik klasiknya sekilas gitu, dan gue baca komiknya itu emang si Reed Richards The Whole Fantastic Four itu tuh kayak biangnya gitu loh. biang dari Secret Wars ya. Bukan gara-gara Fantastic Four Secret Wars happen, tapi kayak pokoknya Fantastic Four terutama Reed Richards itu tuh kayak dia orang Richard itu ya, ini Reed correct me if I'm wrong, mereka tuh kayak punya Council of Reed. Iya. Itu dia, ya, gue baru ingat. Nah, makanya gitu kan. Nah, jadi pokoknya Reed Richards itu tuh setahu gue dia tuh kayak orang yang berperan penuh di Secret Wars gitu. Nah, gue nggak tahu nih kalau yang di film nih gimana nih. Kalau Tapi oke, itu dari Richard. Oke, tapi skip dulu. Gue tuh merasa ya Fantastic Four baru film pertama banget yang memunculkan mereka. Nah, tiba-tiba Galactus. Menurutku urutannya kebalik nggak sih? Harusnya Doom dulu. gak masalah sih, kan multiverse a lot of things happen differently. Ada canon event, mungkin canon eventnya Fantastic Four itu tuh bukan musuh utamanya Doom. Kayak ini kan kayak Green Goblin bukan musuh utamanya Spider-Man di komik, tapi di Tobey Maguire Green Goblin. Betul. Terus di Andrew Garfield Green Goblinnya di yang kedua gitu kan, yang utama sama Lizard gitu. So like it can happen kayak differently gitu loh. Mungkin canon eventnya Fantastic Four gitu, especially Reed Richards adalah dia involved banget ke Secret Wars. Yes. Gue boleh Iya tanya nggak, kan? first impression kamu melihat teaser trailernya Fantastic Four gimana? Takut banget. Why? Because it's so well presented gitu loh. Maksudnya gue tuh I'm a sucker for kayak Comic accurate. accurate stuff gitu kan, sama visual yang kayak
retrofuturistik. Itu kan retrofuturistik banget kan ya. Betul, Futuristik banget. Futuristik ya istilahnya gitu. Itu apa ya? Gue suka gitu kayak nonton The Jetsons, tau gak lo yang di Cartoon Network? Tidak. Ih, lu tuh satu angkatan sama gue anjay. Nggak mungkin. Iya. Ih. Seangkatan Aku kan Cartoon Network. 2000. Nonton apa lu? Apa? Lu nonton apa? Pombob. Balik ke desainnya, tapi emang bener tuh yang lu bilang tadi retrofuturistik tuh susah banget. Retrofuturistik. Yoi. Gue juga suka banget karena tuh desain-desain kan kalau biasanya tuh sangat high tech gitu ya, Iron Man kayak semuanya serba blocky, ada lampu birunya gitu, Iya, semua iya, iya, desainnya. Tapi kalau di RGB sini tuh gitu ya. Fantastic Car-nya aja bentuknya kayak mobil klasik gitu nih sih. Kayak iya, jadi retrofuturistik tuh kayak apa ya? Visi orang-orang zaman dulu akan masa depan gitu loh. Visi orang-orang tahun 60-an, 70-an soal masa depan. Kan kalau lihat kayak misalkan kayak lu nonton Tom and Jerry terus kayak settingnya di luar angkasa gitu kan. Bentuknya kayak gitu-gitu juga gitu loh. Nah, itu retrofuturistik gitu loh. So, gue takut banget soalnya kayak trailernya tuh sangat well packaged, sangat well presented. Jadi kayak aduh, gue pengen naikin hopes gue, cuman kayak gue tuh agak trauma sama most of the projects selama Multiverse Saga gitu loh. Jadi ya but we'll see gitu ya, we'll see. Gue udah lama banget nunggu soalnya Fantastic Four, dan gue cukup kaget juga itu nggak di set di MCU. Cuman kayak sih mereka bakal ketarik loh. Iya, somehow mereka akan ketarik, mungkin di endingnya mereka somehow maybe buka portal apa gitu. Iya, Hey, entah ayo portal ke Strange atau gimana gitu kan. Tapi jadi mereka tuh bukan di Secret Timeline ya berarti jatuhnya. bukan di Secret Timeline, iya tuh obviously bukan di Secret Timeline. Nah tapi gue ada pertanyaan ini sempat jadi argumen. Menurut lo Secret Timeline di MCU itu tuh 616 apa 19999? 616 dong. Menurut I 616. Why bro? Nggak, jadi sempat ada argumen gini. Jadi universe utamanya the whole Marvel Universe itu 616. Tunggu, 616 itu kan Universe tempat utama. utamanya toh. The whole Marvel, mau si komik, Iron Man mau pertama. gaming, mau film, mau series, itu. mau apalah gitu kan, kayak komik koran apa gimana, pokoknya utamanya tuh di 616, which is itu comic world gitu. Nah kalau Marvel Cinematic Universe itu tuh kalau nggak salah namanya tuh Earth 199, namanya istilahnya tuh 5 kali apa? Earth 199999. Coba deh lu Google. Earth 19. Ya, nanya gitu. Oh iya, Nah, benar. tapi di Doctor Strange yang Multiverse of Madness itu sempat dikasih tahu tuh pas si Doctor Strange sama siapa tuh? America Chavez di capture gitu kan ke universe apa yang Wanda yang satu lagi yang dirasukin itu. Yang ada Illuminati bukan? Yang ada Illuminati itu si Jennifer Palmer. Jennifer Palmer ya? Pokoknya mantan pacarnya Strange di universe itu tuh bilang, "Oh enggak, koordinat lo tuh 616 sebenarnya gitu." Terus jadi argumen orang-orang gitu kan, sampai si Iman Vellani aja kan komplain ke Kevin Feige langsung, gila. Cap gimana sih Cap? Cap gimana sih gitu, kayak kita tuh 19999 gue nggak mau bilang 616 gitu. Gak tahu ya, mungkin akan menjawab kenapa namanya 616. Mungkin kayak yang lu nonton Spider-Verse nggak, yang waktu yang pertama tuh yang si collidernya apa pengen narik versi istrinya yang lain itu, istrinya si Kingpin. Fist apa Kingpin sih? Fist Kingpin ya, Fist. Itu kan ada indikator tuh Earth mana. Oh iya, gue miss itu. Nah, dari Spider-Pig, dari Spider-Man Noir, dari Gwen gitu-gitu kan narik. Nah, yang Peter B. Parker-nya itu tulisannya tuh Earth 616B. Oh. Nah, mungkin nggak tahu ya, mungkin yang movies itu tuh kayak Earth 616C for cinema ya kan. Nggak tahu ya, mungkin itu gue nggak tahu, gue bukan orang Disney. Itu kita nggak bisa menjawab sih, itu harus Mas Kevin 5G yang lo bisa. Lo harus jadi pegawai Disney dulu sih. Jadi Disney kalau ada lowongan tolong. Tapi kalau dari cast, Pedro Pascal as Reed Richard, suka nggak? Suka. Cocok ya? Cocok. Dia pasti bakal menarik perhatian para cewek-cewek jadi issues untuk nonton. Soalnya ya, dibandingin ini kan udah live action yang ketiga kan di layar lebar kan. Iya. Karisma Richard tuh keluar banget di sini. Even di Multiverse of Madness kan ada si Reed Richard juga tuh, si siapa itu di Office.
Iya, itulah. Ya sih itulah. Versi The Office. Nah, itu tahu nggak sih? Itu tuh dia dipilih Karena jadi fan Reed Richards karena casting. fan casting dan itu saking populernya jadi oh ya udah. Gitu kan. Jadi spaghetti. Screen time-nya hanya 5 menit. 5 menit ya jadi spaghetti. Aduh. Terus ngebocorin kelemahan temen lu sendiri. Iya benar. Itu stupid. Smartest man alive. Man. Itu si Pedro Pascal kayak gue suka. Pedro Pascal. Vanessa Kirby juga aku suka. Awalnya tuh gue meragukan tuh, tapi begitu lihat dia anjir apa chemistry-nya sama si Reed Richards dapet banget ini mah. Dapat banget. Oke. First family. First family. Yang gue suka tuh dari trailernya ya, ada John Cena cuy. Kagak ada. Pas Reed Richards lagi gini tuh. Back then you are not invisible. Iya, jadi Storm. Sue Storm. Varian ini. Variannya Sue Storm versi cowok. John Cena. Iya. Oh iya, kayak wajar lah kayak gini kan multiverse kan pasti nasibnya beda-beda. Oh, canon event gitu kan, apalagi pas lagi Across the Spider-Verse kan dikenalin tuh konsep canon event kan. Ya, it makes sense sih, cuman ya kalau kata Deadpool bener sih ya, kalau itu jadi alasan ya that's just lazy writing. That's just Tapi lazy banyak writing. banget tau istilah-istilah sejak multiverse anchor being. Anchor being Kan ya. ada juga tuh. Branches. Nexus event. Banyak deh. Iya. Tapi ini favoritku The Thing-nya bro. Oh, The Thing-nya akurat Sangat sih. komik akurat. Sangat komik akurat, bro. terutama alisnya. Iya, desainnya agak maju gitu emang dari dulu. Agak maju, kayak gini lah gitu. Aduh, gue suka. Dan gue sukanya dia tuh badannya tuh nggak kayak 1,5 kali lebih tinggi dari orang dari betul. semua Fantastic Four gitu. Soalnya kan kalau di yang film pertama sama Tiba-tiba dia jadi film whoop, kedua jadi gede gitu gitu kan, nggak Hulk level juga sih. Kayak dia masih lebih kecil dari Hulk, cuman kayak lebih gede dari warga-warga Fantastic Four inilah gitu loh. Nah, film pertama kedua kayak gitu. Nah, yang kau ini kayak pas gue liat yang shot lebarnya itu loh. Yang dia lari kan- bukan? Enggak, yang shot lebar yang mereka berempat lagi di studio TV tuh. Ya. Yang di ending. Fantastic Four gitu kan. Itu kan berempat. Fantastic Four, ya. Wah, sama tingginya, yes. Gue udah takut tuh. Oke, komik akurat ini kayaknya udah mulai ini nih. Kayaknya emang Marvel tuh sejak Multiverse Saga masuk tuh udah mulai masukin elemen-elemen yang komik akurat gitu loh, kayak udah Guardians nggak of the Galaxy takut-takut. kostumnya, terus kayak Spider-Man, Wolverine pak. Wolverine Kurang juga. komik akurat apa itu? Iya, makanya waktu itu kan No Way Home juga kan endingnya nggak pakai ini lagi kan, nanotech lagi kan, pakai Iya, jahit original, sendiri dia. jahit sendiri Jadi gitu DIY loh. kan si Peter Jadi, Parker iya, kan. jadi DIY gitu. Terus kayak ini juga Fantastic Four. Kayaknya emang we're gonna see more komik akurat suits In the future. di Multiverse Saga sih. Ini gua tuh kayaknya ya dulu tuh ada rumor ada Silver Surfer-nya juga tapi Yang cewek ya? Tapi cewek. Gak ada. Nggak ada. Di, Maksudnya di teasernya nggak mungkin ada. di teasernya nggak ada ya? Karena kan Galactus kan pasti pairnya sama si Di komik ya? Iya kan, kan dia kayak heraldnya atau sesuatunya Galactus. Star Tapi gua tuh suka karena ini tuh kan bisa dibilang from scratch ya, dia kita belum melihat koneksi ke MCU nih dari si teaser trailernya nih. Gue suka tuh grounded kayak gini. Walaupun scale-nya juga ya sampai ke luar angkasa kan, tapi tidak ada Avengers-nya, itu kayak wah seger nih. Gimana nih mereka lawan Galactus tanpa Avengers gimana? Karena kalau itu kejadiannya di MCU di Secret Timeline kan kayak Galactus datang nggak mungkin dong mereka doang kan, pasti Iya, kayak pasti ada Avengers makanya. Avengers yang lain, Thor lah minimal. Gue baca di mana gitu di Twitter. Emang source gue tuh kebanyakan Twitter loh. Karena jadi gue yang gue pelajarin ya. Perlu dilalarin mulu sih? Ya kan podcast ngops di kebon. Gua enggak masalahnya. Iya. Oh udah kenal sama gua kali Udah ya. kenal sama karena lu ya. gitu kan, udah males sama bau lu gitu kan. Ya. Jadi apa namanya? Tadi gue lupa kan mau ngomong apa anjir. Twitter. Oh ya, jadi di Twitter itu tuh ada beberapa orang yang terkenal suka nge-leak kayak bocoran-bocoran kayak Marvel, DC gitu, dan Set foto gitu they are fairly accurate gitu loh, kayak udah terkenal, terpercaya gitu loh. Nah, jadi gue tuh sempet dengar kalau emang di universe-nya Fantastic Four yang nanti ini yang di film itu is a world without any of the Other heroes. It's just them. Gitu loh. Beda kan kalau jadi kayak Fantastic Four yang itu yang film kedua tuh yang hancur banget. Iya, itu kan enggak ada siapa-siapa kecuali mereka kan. Nah, cuman kalau di yang Fox punya yang Fun for stick.
Iya. Kan tulisannya handphone tapi A-nya jadi 4 kan. Iya makanya anjir. Jadi yang pertama tuh yang si Chris Evans itu Ya. yang Fantastic Four tuh kan ternyata tuh satu universe sama X-Men. Masa? Iya. Oh, gue baru ini info baru sih. Itu satu universe sama X-Men yang Fox pada waktu itu gitu kan. Which is satu universe sama Deadpool juga seharusnya gitu loh. Nah, itu tahu dari mana? Jadi di Fantastic Four, gue lupa yang film pertama apa kedua gitu. Itu sempat ada kayak deleted scene di mana si Reed Richards itu tuh bisa pakai skillnya dia gitu berubah jadi Logannya Hugh Oh, Jackman. iya. Itu tuh ada di YouTube banyak. Oh, Official lagi ya, Nanti gue makanya. lihat deh. Kan ya, jadi it's interesting to know kayak ini connect kemana, karena kayak terus sama ini yang gue suka itu ini sayang banget diintroduce-nya bukan di produk Marvel yang Disney punya, yang MCU punya, tapi yang kayak luar punya gitu loh, yang Sony punya. Jadi lu kalau nonton Across the Spider-Verse, lu nonton kan tapi kan? Nonton. Lu tau kan kayak dia sempat nge-capture Prowler versi MCU. Iya, bener versi MCU. So like ya itulah kayak magicnya multiverse tuh kan kayak any shape, any visuals, any medium itu bisa nyampur gitu loh, kayak lu manga ketemu orang live action ketemu 3D ketemu video Even game. kalau lo inget di Across ya ada Spider-Man animasi yang zaman dulu banget awal tanggal sih yang ada. Nah, ya, itu tuh maksudnya. Nah, itu tuh maksudnya wah sayang banget kalau si Kevin Feige di project core yang Marvel Studios-nya itu tuh nggak introduce multiverse kayak gitu. Ada sih sebenarnya waktu si Doctor Strange yang dia nyelamatin Chavez masuk portal terus pindah-pindah ke kemana terus ada yang jadi chat tuh. Dia jadi chat terus dia versi kartun, dia versi apa. Nah, itu kayak masih kurang jelas gitu loh, kok kenapa pindah universe mereka bentuknya bisa beda tapi kok di universe lain dia bentuknya masih sama gitu kan. Sedangkan kayak yang di lebih seru yang di Across the Spider-Verse gitu loh, pas lagi ngasih tahu canon event gitu kan, canon eventnya misalnya Uncle Ben died gitu Iya, kan. ada Andrew Garfield. Iya tuh. Wah, tepuk tangan gue kayak wah gini nih multiverse tuh gini gitu loh Ini dari dia awal. nih. Soalnya di komik gue baca komik Spider-Verse yang pertama banget tuh yang 2014. Itu komik event. Jadi yang lawan vampir bukan sih? ya Ah. yang lawan vampir itu jadi dia tuh ngancurin beberapa spider totems gitu loh. Nah, itu bener-bener dikasih lihat gitu kan kayak Spider-Man dari different mediums, bukan universe lagi, different medium, itu tuh tampilan itu sama persis sama kayak waktu dia di medium itu gitu loh. Nggak dirubah kayak nggak dikarikaturin gitu-gitu loh. Coba kecuali yang itu ya si Spider-Man. Ada Itu digambar. Leopardon. Aduh, gue nunggu dia sih di Please, Beyond the film yang Spider-Verse. Beyond tuh harus ada Leopardon, please. Harus ada sih, karena katanya udah digambar gitu kan, kata si Keren. produsernya. Udah digambar apanya dulu nih. Oke, balik ke Fantastic Four ya. Fantastic Four yoi. Jadi ada sebuah, bisa dibilang ada curse yang tertinggal nih di Fantastic Four sebelum ini kan. Oh damn. Elek banget itu. Gue tuh nonton tidak enjoy sama sekali tuh karena Unwatchable sih. ceritanya ngalor ngidul, tiba-tiba ini. Even kekuatannya si Reed Richards yang sebelumnya kan kayak underused banget kan ya. Iya. Kostumnya juga jelek banget. Apa sih ada per-per gitu biar apa? Iya kayak apa ya? Semoga yang ini gak kejadian Semoga karena ini udah kejadian bagus ya. banget Pak. Ini setnya bagus. Kostumnya bagus banget. Iya, kayak komik akurat. modern tapi komik akurat gitu loh, kayak Wolverine punya lah. Deadpool ya kan kayak itu itu yang bikin gue takut gitu loh, kayak oh man biasa, soalnya pengalaman kalau gue lihat tuh kayak oh kostumnya bagus biasanya ceritanya jelek. Kutukan yang lu bilang tadi apa? Dia ngebawa Fantastic Four sebelum ini, Fan Four Stick itu yang buruk banget bisa dibilang performanya bomb in box office. Gimana nih? Ya gue nggak takut sih ya, soalnya waktu itu Tadi lu bilang gue takut banget. Enggak, maksudnya gue nggak takut kalau misalkan this will be treated well gitu. Cuman yang gue takut itu adalah apa ya? Itu di bawah ekspektasi gue, knowing that multiverse saga itu tuh bikin ekspektasi gue naik, karena jujur gue tuh paling suka multiverse saga. Even daripada si Infinity Saga. Iya, even Infinity Saga.
Infinity Saga bagus. Cuman maksud gue kayak multiverse saga itu tuh even di entire Marvel lore itu tuh kayak it's super interesting gitu loh to see like characters from different medium gitu kan, variants from different medium saling berinteraksi gitu kan kayak break the itu sendiri multiverse saga sendiri itu udah break the fourth wall gitu loh, dari sononya gitu loh. Cuman ya itu tadi gitu. Yang tadinya gue hype tinggi, hype tinggi, aduh enggak di tinggi dibanting lagi gitu ya. Dibanting lagi gitu-gitu kayak pegulat WWE, moron that later. Tapi ini sepertinya sih si Fantastic Four ini bakal jadi batu pondasi, bro. Karena kan abis ini kan Avengers-nya Doomsday ini dulu, Doomsday dulu, baru Secret Wars. Berarti kan dia dijadiin kayak nanti mainnya tuh berfokusnya tentu saja ke Fantastic Four-nya kan, sebagai engine-nya lah, yang lainnya kayak sporting aja. Kayak gitu. Nah jadi makanya ini yang bikin gue takut gitu loh. Takutnya kayak wah ini is such an important event gitu loh, Doomsday sama Secret Wars. Gue dari dulu even sebelum pandemi, sebelum the whole multiverse saga tuh kayak gue tuh kayak please do not fuck this up Marvel Studios please gitu. Soalnya kayak teknologi udah canggih, duit tuh tinggi, lo bayar resource buat bikin karyawan lu seneng, hasilnya bakal seneng gitu loh. Soalnya kan sempet heboh yang karyawan overwork lah. Betul. Terus sampai hiatus, banyak yang protes, writer pada strike lah, terus CGI artis pada strike kan. Iya, apalagi ada AI-an gitu kan. Terus Fantastic Four ini tau gak sih poster Fantastic Four yang teaser aja kan sempat disangka AI. Padahal gara-gara ada tangan. Oh ini kok jari sini cuma 4 ya? Emang cuma 4 cuy. Cherry picking banget ya. Perkara tangan megang bendera tuh gue lihat tuh. Cuma kayak what gitu loh. Nah, jadi ya itu sih kayak Disney has everything. Please treat it well, jangan cuma filmnya tapi orang-orang di balik filmnya. Itu pesan gue buat Disney. Keren. Okay. Duit lu nggak berseri, Pak. Duit lu nggak berseri. Disney CEO Disney itu gue pernah ngelik gajinya dia tuh kayak 1000 kali lipat gaji karyawannya kali. Tapi kalau dari line up aktor-aktornya nih, lu suka semua atau ada yang pengen lu request sebenarnya? If you have the power. Sebenarnya ya berandai-andai aja nggak apa-apa kan. Shit. Johnny Storm. Joseph Quinn. Aktornya sebentar ya. Johnny Storm. Nih, bukti nyata. Nah, nih siapa aktornya? Nggak sih gue salah sih. Stranger Things aja jadi Stranger Things Johnny Storm pasti tahu. Joseph Quinn bener. Oh bener ya. Bener gak? Yes. Joseph Quinn gila kayak nama bimbel gue cuy. Joseph Quinn kenapa? Mukanya terlalu baik ya? Enggak kayak apa ya? Mukanya muka ini muka only ya. Gue judge-nya by muka only dan tengilnya. Dia tengilnya dapat di Stranger Things. Cuman tengilnya tuh tengil kayak gue bandel, look at me gitu loh. Kayak ini kan perannya kan kayak gitu kan dulu di Stranger Things. Nah, cuman kalau Johnny Storm itu tuh di semua deketan Pak ngomongnya Pak. Di semua medium ya. Dia itu tuh kayak dia bandel, dia rebel gitu. Cuman nggak kayak yang haus validasi sebanget-bangetnya gitu loh sepanjang show. Apa aja ini tuh early to judge. Tapi emang maksudnya di yang versi Chris Evans emang pas pertama tahu powernya emang kayak gitu. Cuman kan sepanjang show abis itu kan kayak udah gitu loh. Nah cuman ya I'm too early to judge. I'm just looking at based on the face gitu. Cuman mukanya kurang natural. Kurang natural gimana gitu. Gue malah berharapnya waktu itu siapa ya? Gue lupa pokoknya yang dulu jadi Red Ranger yang di Power Rangers movie itu, Dacre. Oh iya dia juga ada di Stranger Things juga. Oh iya muka dia juga bandel-bandel. Dia lebih koki-koki sombong, cuman yang kayak dia tahu dia cool, nggak yang kayak acknowledge me dia yang kayak gitu loh. Gue cukup suka semua. Tapi swear menurutku udah oke, cuma sebenarnya dari hatiku aku tidak suka RDJ jadi Doom. Oh iya. Selain dia udah overuse, dia juga terlalu tua menurutku. Nanti Dr. Doom-nya tapi Dr. Doom nanti. Tapi to be fair, Dr. Doom di beberapa varian di media Marvel itu tuh emang rata-rata umurnya emang udah agak-agak sepuh dikit gitu loh.
gue paham sih kayak RDJ lagi karena multiverse gitu kan. Cuman kayak you use that as an excuse tuh. Pak, gini Pak. Nih. Kalau dari gue ya, satu-satunya nih. RDJ kan ngetop banget. Gue tuh takut banget Dr. Doom diportray maskless Pak, karena itu RDJ. Iya, jadi orang dia kan pakai Iron Man, topeng besi tuh, takutnya Iya, karena iya, RDJ nih, gua tongolnya muka gitu loh. Tapi it will be interesting. Suzon aja gua. Tapi it will be interesting to see the interaction between RDJ's Doom and Tom Holland Spider-Man. Wah, Tom Holland Spider-Man tuh kan udah respect trauma, banget dia depresi, sama Tony udah Stark, bro. depresi banget. Imagine dia minta Doctor Strange maksa bikin spell biar semua orang gak tahu Peter Parker itu siapa, cuma tahu Spider-Man doang, buat nyelamatin orang-orang. Kayak kan lu tau kan sempat ada skrip Spider-Man No Way Home tuh kan sempat disebarin tuh officially gitu kan. Di terakhir deskripsinya itu ada tulisannya kayak Peter Parker is no more, Spider-Man lives apa gitu, pokoknya kayak gitu. Jadi kayak dia kayak berusaha mati-matian untuk just keep it low, kayak nobody knows Peter Parker, gue jadi Spider-Man aja, and then to see that face that he familiar with. And then all the memories came back. Terus dia yang kayak ini gue, this is me Peter, this is me Peter, this is me Peter. Padahal dia nggak mau ngomong itu. Imagine how depressed it will be gitu. Dan gue tuh penasaran kayak ini si Russo Brothers kan balik lagi ya. Betul, mereka ngedirect lagi Avengers. Iya, mental health-nya si Spider-Man tuh harus dieksplor banget. Beneran loh. Karena di MCU sekarang the most depressed character di MCU sekarang itu adalah Spider-Man. Betul. He lost everything, bro. He lost everything. My God, not even Stark Tech anymore. Iya bener, dia ya udah jadi ke Peter Parker yang miskin dan harus jualan foto Spider-Man buat hidup gitu kan. Benar-benar from scratch banget, kuliah dia tidak ada aja yang paket kena. B cuy. Enggak beneran dia kuliah paket B, gila. Oke. Marvel. Padat sekali ya. Padat sekali sih. Tapi bonus question. Oh damn. Dari 4 Fantastic Four ini kekuatan mana yang paling kamu pengen? Pasti Mr. Fantastic ya. Enggak, biar Invisible titik Woman. kamu panjang. Hey! Ini show-nya PG-13 apa ini full free censorship? Surprisingly gue pengen powernya Invisible Woman. Karena gue tuh ambivert. Jadi Ambivert tuh bisa hidup di dunia kan? ya bisa di dalam air gue bisa napas gitu loh. Kayak ada sirip di sini. Seperti kodok kamu nanti. Kayak itu pengen gitu loh. Kayak ada orang yang bisa kayak gitu. Orangnya mau pensiun tahun ini nih. John Cena. Cena lagi. Emang dia pensiun jadi beneran? Pensiun As an fix. actor atau as an Wrestler. WWF? Wrestler. Iya sih, Wrestler, badannya makanya. mungkin udah renta juga kali ya dia. Enggak, makin botak. dia gulat masih bagus. Gulat kayak cuman ya itu dia. Kayak gue dong makin mundur nih hairline Gue nggak bilang gitu ya. Tapi kalau RH mau sponsor silakan. Aku siap dicocok-cocok. Atau Cocok-cocok. inilah yang produk Turki itu gak sih yang operasi Apaan, gitu. anjir, gua nggak Itu operasi hair transplant gitu. Oh yang Yoi. yang kayak Anang Hermansyah. Seperti ini siapa itu? Viera siapa? Kevin. Oh iya? Gua nggak tahu, Kevin kan anjir. dia ini bewoknya juga bro. Gue nggak tahu. Please Kevin, please kalau lihat gue nggak tahu sama sekali. Jadi kamu pengen jadi Invisible Girl. Pengen jadi Invisible Woman. Kalau lu pengen jadi siapa? Kalau aku sebenarnya kalau keren secara visual sih jadi Johnny Storm. Tapi kan sayang baju-baju Uniqloku yang mahal-mahal itu tuh. Oh iya. Jadi Mr. Fantastic Pak. Bayangkan gue tuh orangnya mager banget. Kadang-kadang kalau weekend gue ada kerjaan kan mager ya anjing kerjaan weekend. Gue tidur laptopnya gue taruh di sini sambil tiduran gitu. Kalau Mager, haus kan berarti magernya itu doang ya? Nah, mager apa lagi? Kenapa? Mager apa lagi? Banyak deh. Mager lahan nih kan. Oke deh, ngalor ngidul nih kayaknya. Ngalor ngidul nih, kita kayak kebaikan Marvel nih daripada yang lain nih. Sepertinya pembahasan Fantastic Four-nya kita sudahi saja sudahi lah saja. ini. Tapi daging banget loh ini mungkin Daging kalau Marvel Indo perlu host nih kita berdua bisa lah.
Bisa apa? Bisa nonton. Mereka lagi nonton. Tapi gue tuh selalu wondering deh, kenapa kamu tuh sering banget dapat tiket gratis nonton yang bisa di giveaway ke kita. Gue tuh nonton ya Wakanda Forever sama Wakanda Quantum Forever. Mania tuh dari Panji nih tiketnya. Enggak, jadi gini, ada beberapa hal. Kadang tuh 3 hal. Satu, emang gua kebetulan kenal dari orang-orang situ dan I see. tahu gua either gua kreator atau gue anak agency pada waktu itu, and then kayak mereka ngundang. Biasanya ngundang kayak ada tiket lebih nih. Cuman kebanyakan enggak gitu, kebanyakan 1 orang doang kayak gitu. Nah, kalau misalnya dapat tiket lebih, kayak ya udah gua kasih ke siapa gitu kan, kayak keluarga atau enggak teman-teman gitu kan. Nah, satu, terus kedua ada satu yang kebetulan ya kita bestie gitu, kita bestie bestie ya. banget wah. Lu mau nonton nggak gitu? Cuman kayak gue kasih proposition gitu, gue kan kenal teman-teman KOL, beneran gitu, dan lu mau gue kasih nggak? Ntar free PR nih. Oh ya udah, langsung jebret banyak gitu. Oh iya. Kan, kayak oke udah nih gue kasih semuanya ngepost tanpa gue minta. Padahal gue bilang kayak oh no, you don't have to post anything. Emang beneran you don't have to post anything, but if you want to go ahead. What they did. Jadi ya kayak gitu. Terus ketiga ya kadang gue lagi mood aja gitu, dan pada waktu itu kan gue masih belum kena PHK jadi gue masih ada duit. Dan sometimes kayak I feel like I'm in a good mood to do giveaway gitu kan, pakai duit gue sendiri gitu. Jadi kayak yuk gitu kan, gue bayar gitu kan, gue ikutan tiket war, gue beli 10 karena maksimal cuma bisa beli 10 kan. Ya udah gue lakuin gitu. Cuman sekarang I don't know how long I can do that, or like I don't know how long I can get that privilege, if I can call it a privilege. Karena kan kayak in few years gue mungkin gak ada di Circle itu. nggak ada di Indo, which automatically gue nggak ada di circle itu gitu. So like there's a plan for me to move out of Indo for good, either like end of this year or like end of next year. Doakan aja gitu. So, All the best deh. Mungkin nanti Ngops bisa di overseas gitu kamu undang gitu kan. Ngops Mai gitu misalnya di Australia gitu ya. Wah keren banget. Yoi. Di belakang ada sapi gitu kan. Kalau di sini kan suara Tapi siomay nih ASMR. minumnya bukan kopi, tinggal gitu. Geser sini dong. Amin. Amin, All the amin, best, amin, all the amin. best. Iya. Alright. Gitu. Lo nonton ini nggak ntar? Captain America Brave New World. Brave New World. Pengen sih, gue pengen. Gue penasarannya karena kasihan Pak Sam Wilson itu, dia kayak nggak di acknowledge as Captain America di MCU gitu menurutku Captain ya. America tanpa serum. Betul. Dia tuh kalau nggak ada kekuatan Wakanda kena misil hancur Pak dia Pak. Oh iya. Kan dia armornya ada Iya. vibranium ya Apalagi, sayapnya. apalagi lawannya Angry Han Solo kan. Red Hulk Pak. Aktornya sama sih. Angry Han Solo ya makanya. Udah Pak. Udah. Oke. Panji terima kasih sudah menyematkan diri jauh-jauh loh dari Bintaro. Apaan 10 menit doang, Cok. Jauh-jauh ya kan menyempatkan itu loh, waktu itu loh. Time is money, man. Time is money money. like honey. Ya. Like farm. Yes. Oke. Sip. Oke Ngobers, terima kasih sudah nonton pembahasan mendalam seluk-beluk Fantastic Four First Step ya bersama Bro Panji dari Marvel Indonesia. Enggak aja. Tapi amin kalau kalian melihat saya. Disney. Gemar kan dia. Iya. Oke deh kalau gitu. Oke Ngobers jangan lupa ya subscribe podcastku Ngops di Kebon. Kita lagi mengejar 500 subscriber biar bisa dimonetize. Please. Oh gitu ya, sekarang Betul. 500 ya? 500 subscriber, 3000 watch hour. Oh, Baru oke. 700. Wow. Nonton sampai habis please. Nonton sampai habis. Betul. Kita juga ada Instagram dan TikTok di @ngopsdikebon. Mungkin Babang Panji kalau mau mengiklankan dirimu sendiri boleh YouTube, Instagram.
biar Oke. di follow gitu ya. Ya oke. Jadi tahun ini tapi nggak tahu tanggal kapan, tanggal berapa, bulan berapa, gue akan return lagi ke YouTube. Mungkin That's nggak, it, bro. mungkin nggak seminggu sekali gue upload ya. Cuman kayak Sehari-hari gue kan? Amin. Cuma nggak, gue lagi nggak ada resource. Cuman ya gue lagi coba kayak ya cobalah paling sebulan sekali. Kalau misalnya Please. bisa seminggu sekali gue Please, upload please, YouTube please. lagi. YouTube gue di youtube.com/thepan itu Nanti ditulis. THEPAN. Nanti ditulis di sini. Oh siap, oke baik. Itu gue ngomongin pop culture, superheroes, tokusatsu gitu. Dan gue bakal ada season 2 dari web series gue tahun 2018 yaitu Tokusatsu Antur. Antur. Tokusatsu Antur season 2 di mana gue tapak tilas lokasi-lokasi di Jepang yang sering muncul di show-show superhero Jepang. Keren. Mana lagi ada orang yang niat ke Jepang bukannya melihat Gundam dan Tokyo Tower, dia melihat Gua. lokasi-lokasi tebing-tebing 3 berantemnya jam, Kamen Rider, bro. 3 jam naik Shinkansen cuma buat syuting di satu tempat yang 20 menit doang, dan balik lagi 3 jam ke Tokyo. Itulah gue. Gitu. Kita Terus, tunggu konten-kontennya pokoknya, oke? Twitter gue di gue lupa gue PHN 316 itu gue kritik pemerintah. Wah, gue marah-marah sih lebih tepatnya. Keren. Gue marah-marah kayak marah-marah tentang Gua kan follow itulah. Panji ya, tiap buka X tuh Marah-marah waduh, ya? marah-marah mulu sama Marah-marah. Fufafa. Hei, marah. sensor. Sama Wapres dimarahin sama dia. Ya, Oke. kayak saya. Ya gitu pokoknya. Banter banget ngomongnya, kupingku sakit. Udah. Maaf ya Oke. gitu deh. Terima kasih sudah menonton dan menghabiskan kuota kamu nontonin kita dari awal sampai akhir. thank you. Ngobar. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye. Woi, cheers bro. Momen ini disebarkan oleh Sirup marjan. Marjan Cinematic Universe.